Nggak pernah mau mengambil resiko. Itu kenapa kalau orang kerja lebih milih kerja kantoran daripada kerja berdasarkan passion lu. Kayak gitu men. Lu siapa yang ngira gue pengen jadi komedian coba? Siapa? Nyokap gue aja nggak ngira gue. Malu dia sampai sekarang malah. Nggak pernah lu waktu kecil. Kamu besar mau jadi apa? Jadi pelawak. Apa itu pelawak? Mau jadi apa kamu pelawak? Nggak ada uangnya itu. Padahal jadi komedian itu enak loh. Jadi komedian, apalagi gue masuk TV segala macam, jadi terkenal tau gak lu? Waktu itu true story di PRJ, gue terkenal sampai PRJ men, Pekan Raya Jayapura. Gue terkenal sampai PRJ tau gak lu? Dan ada anak kecil minta foto sama gue, anak kecil bocah gitu minta foto sama bokapnya. Papa, aku mau foto sama dia, gitu. Terus true story, bokapnya fotoin dia. Bokapnya fotoin, terus dia bilang gini, wah anak saya pasti seneng banget bisa foto sama juara 1 stand up komedi. Bukan pak, bukan juara 1 pak, saya juara 3, bukan gitu. Oh maaf Mas Kemal, maaf. Saya pikir Mas itu yang juara 1 itu loh, yang Raditya Dika. Bukan, Raditya Dika itu juri gitu. Gua kesel, gua ngomong aja sama dia, Pak. Tahu nggak yang juara 1 siapa? Siapa Mas Kemal? Panji Pragiwaksono. Terus dia yang percaya, oh iya Mas Kemal bener kayaknya gitu. Ya udah gue samperin aja pak, kena deh. Parah tuh. Terus yang paling kampret lagi waktu itu kejadiannya, yang paling kampret adalah apa? Waktu itu gue pernah ikut talk show di Kompas TV juga. Waktu itu ada acara di Senayan gitu. Dan waktu itu gue jadi ngelawak, ada talk show gitu dari Reza Rahardian. Dan entah kenapa kita punya jatah foto masing-masing, foto sama gue dan foto sama Reza Rahardian. Begitu Reza Rahardian kelar, set, cewek-cewek itu yang tadinya teriakin gue Kemal, semuanya foto sama Reza Rahardian. Gue nggak ada yang diajak foto. Terus yang paling ngeselin lagi adalah waktu itu di Surabaya, terus gue duduk sama Muslim, ada anak suci 3 namanya Muslim, gue duduk di Taman Bungkul di Surabaya, duduk berdua. Terus ada cewek nyamperin, foto. Kamu Muslim ya? Ya, kamu Muslim gitu. Terus dia ngeliat ke sebelahnya dan itu gue. Kak Kemal, ada yang bilang gitu. Terus gue yang sosokan, bukan. Oh iya bukan, Joshua ya lo. Kok Joshua itu loh? Kenapa tiba-tiba keluar nama Joshua? Apa muka gue tuh kayak air? Terus diobok-obok, airnya diobok-obok. Joshua itu loh, datang dari mana kata-kata Joshua itu loh? Terus di Banjarmasin juga sama. Gue duduk lagi makan, terus ada cewek-cewek SMA kayak gitu. Senyumin gue. Gue bilang dalam hati gue, wah terkenal ya. Tak lagi ngajak foto nih. Senyumin gue senyumin balik. Senyumin lagi, gue senyumin balik. Terus dia ngobrol sama temennya sih. Ini siapa? Lu gak kenal gue. Udah gue so asik gini. Gitu, ngeselin banget men. Ngeselin lah gitu-gitu. Tapi enaknya gue bisa keliling Indonesia dengan ngadain Aksutur dan Jakarta adalah finalnya, ya kan? Enak men. Enak jadi komedian tuh enak. Dan waktu itu gue stand up di Manado, ya. Waktu itu gue stand up di Manado dan dia ternyata ada sesuatu hal yang aneh banget waktu itu di Manado. Kalau misalkan kalian ini rame ya kan. Misalkan waktu itu gue ngadain meet and greet di Semarang, di Yogyakarta, itu yang datang meet and greet 150 orang men. Yang nonton juga banyak gitu. Di Manado gue ngadain meet and greet, yang datang cuma 4 orang. Terus MC-nya manggil gue sosokan kayak gue bintang terkenal gitu yang, ini dia idola anak muda remaja Manado, kita panggil saja Kemal Palevi. Gue datangnya yang sosokan yang, wow. Bro, lain kali bilang dong kalau lagi latihan. Siapa yang lagi latihan? Ini udah mulai meet and greet-nya. 4 orang doang. Ini meet and greet apa belajar kelompok? Lu yang bener aja. Aneh banget. Dan waktu itu gue ngadain stand up-nya malamnya. Dan yang datang kalian tahu cuma berapa? 50 orang doang. Gedungnya tinggi, gede gitu ya. Yang datang cuma 50 orang. Dan cuma di sebelah kanan. Jadi begitu gue stand up, ini dia Kemal Palevi. Ya, selamat malam. Gue cuma di sini aja ya. Bagi-bagi kayak gitu. Tapi yang paling absurd waktu itu gue ke Jogja.
Abis itu ada Kemalisius datang nyamperin gue gitu. Kak Kemal, aku mau ngasih sesuatu buat kamu. Ih, kamu baik sekali. Kamu mau ngasih apa? Ngasih maici, kakak. Loh. Ngapain lu di Jogja ngasih maici? Maici mah dari Bandung. Gue curiga jangan-jangan begitu di Bandung, ini gudeg, kakak. Dan kadang-kadang Kemalisius itu suka aneh, men. Suka aneh. Waktu itu gue stand up di Bali. Mungkin di semua Kemalisius sama. Kalau misalkan ini kan kalian di Jakarta. Kalau di Bali, di Semarang, di Jogja, mereka tuh radikal, men. Ngeliat gue kayak ngeliat Obama. Oh, gitu. Gila, radikal. Dan waktu itu ada Kemalisius di Bali megang tangan gue. Itu kayak ada getaran jiwa gitu, men. Megang tangan gue tuh yang... gitu, men. Dan entah kenapa setiap gua melangkah mereka teriak gitu. Gua ngelangkah lagi teriak gitu. Gua curiga jangan begitu gua banyak langkah jadi seriosa nyari nada gitu, men. Aneh banget gitu. Dan mereka waktu itu ya Kemalisius itu selain dia aneh, men, kadang-kadang kegiatannya apa coba? Minta fallback, tau gak lu? Fallbacknya itu dari hashtag 1 sampai hashtag 100, men. Lu gak percaya? Lihat, men, fallbacknya tuh hashtag 60, fallback kah hashtag 59, fallback kah hashtag 60, fallback kah hashtag 61, gitu dong kerjaannya, men. Itu kan namanya mentuhankan fallback, men. Gila, Kemalisius kadang-kadang suka aneh. Tapi kalau misalkan nggak ada kalian, ya nggak ada juga gue bikin karya, ya nggak sih? Nggak mungkin lah itulah. Tapi setidaknya kalian itu nggak lebih ngeselin daripada orang-orang yang suka nyampah di Twitter, men. Kemalisius masih lebih baik. Orang yang nyampah di Twitter itu suka ngeselin, tau nggak lu? Masa ada orang nyampah di Twitter kayak gini? Nge-tweetnya cuma gini doang. Tahu nggak, Twis? Aku lagi galau. Ya terus kenapa gitu? Ya terus kenapa masalah lu harus lu tweet di Twitter gitu, lu lagi galau, men? Itu kan nggak penting. Sama aja kayak misalkan gini, lu lagi teman-teman lu lagi nongkrong, terus lu nyamperin dia, bro, tahu nggak bro? Celana dalam gua bro, belum dicuci 3 bulan. Dan kalian tahu sekarang ada apa? Laba-laba. Tuh lihat laba-labanya unyu banget. Kan nggak penting, itu nggak penting, men. Sama kayak orang curhat di Twitter tuh nggak penting. Terus yang paling suka nyampah di Twitter tuh siapa coba? Orang pacaran di Twitter, men. Wah, itu gila itu, men. Gue bunuh rasanya itu. Apalagi gue baru jomblo lagi. Tau gitu punchline gue dari tadi jomblo aja ya. Kalian baru ketawa. Tapi itu parah, men. Itu parah, orang pacaran di Twitter tuh parah, tau lo. Jijik banget, tau lo. Masa nge-tweet kayak gini, yang kamu udah makan belum? Terus di retweet, belum nih, belum kamu suapin. Siapa sih? Ngeselin. Tapi jangan salah, men. Orang yang jomblo lebih nyampah di Twitter. Kerjaannya apa coba? Nge-retweet tweet-tweet galau. Nah itu tuh sampai nutup muka.